Ada yang ingat aku sampai seniat itu tebang pohon kates yang menjulang tinggi karena lagi pengen banget makan kembangnya guys. Nah ini langsung aja kita mau masak karena aku pengen yang oseng-oseng pedas gitu. Jadi ini aku petik dulu cabai di belakang pondok ya. Tapi biasanya kalau aku sendiri yang masak pasti lauk atau perdagingannya dulu. Kalau udah matang baru aku masak yang jenis sayur-sayurannya. Kebetulan kali ini aku punya satu menu yang baru pertama kali mau nyoba juga guys, yaitu ayam pepes utuh. Jadi ini aku butuh daun pisang yang lumayan banyak. Ini daun pisang hutan ya guys. Jadi kita mau ngambil sampai gundul pun gak apa-apa. Aku baru nyadar juga, awalnya aku pikir pisang hutan itu emang melimpah di semua wilayah, tapi ternyata di beberapa tempat aja ya, termasuk di kampung aku guys, pisang hutannya melimpah banget. Setiap buka lahan setelah itu yang tumbuh pasti pisang hutannya banyak banget. Dan aku pernah dengar nenek aku bilang salah satu ciri tanah subur itu banyak ditumbuhi pisang hutan. Kalau banyak ditumbuhi ilalang berarti tanahnya nggak subur guys. Dan kayaknya kalau aku perhatiin ada benernya juga sih. Nah ini dia, langsung aja kita bakar. Daunnya itu udah sengaja aku kasih tebal banget biar dagingnya tetap aman di dalam. Nah ini dia kembang kates hasil tebangan aku tadi, dapatnya lumayan banyak karena pokoknya juga lumayan besar ya guys. Aku ada baca komen, kak nanti itu tunasnya bisa tumbuh lagi buat dijadiin sayur, tapi nggak tahu ya karena ini pokoknya udah termasuk tua banget guys, udah kayak 1 tahunan gitu. Oke ini kembangnya nggak bakal aku masuk sendirian, ayo kita ambil temannya lagi guys. Kata mamaku sih terong pipit ini paling enak dicampur sama yang pahit-pahit karena dia bisa menetralkan, sama daun singkong juga paling cocok. Pokoknya yang ada pahit atau kelatnya gitu dicampurin si terong pipit ini bakal tambah mantep guys. Ternyata ini kakakku ada rebus umbut sengga juga, itu dicocol sama sambal aja udah enak banget guys. Dan kayaknya ayam pepes kita udah matang. Ini langsung aja aku mau angkat dan gantian masak si oseng kembangnya tadi. Di komen sebelumnya ada yang rekomendasi masaknya sama teri, tapi kali ini aku pakai ebi ya guys. Menurut kalian yang mana lebih enak? Sebenarnya kalau di kebun gini masak gimana pun tetap enak sih guys. Bahkan cuman masak kembang katesnya tuh pun aku suka, yang penting pedes. Kita kasih cabai yang banyak. Ini sengaja aku masak terong pipitnya duluan karena menurut aku itu lebih lama matangnya. Dan kayaknya nih masakan kakakku udah matang juga. Beda sama aku, emang dari kemarin niatnya ke kebun pengen makan ini guys. Nah biasanya kalau aku masak kembang kates gini lebih dominan atau lebih banyak kembangnya aku rebus dulu guys, baru kita tumis. Tapi kalau biasanya aku campur dengan daun singkong atau pakis hijau yang jumlah kembang katesnya lebih sedikit, biasanya aku langsung masak aja, nggak pakai rebus-rebus dulu, dan itu nggak pahit sama sekali. Nah ini dia oseng kembang kates pedes kita udah mateng. Langsung aja kita hidangin guys. Aromanya udah bikin pengen langsung sendokin nasi. Akhirnya bisa kesampaian juga makan si kembang kates hari ini. Nah tadi ada pucuknya juga sayang kalau dianggurin, jadi kita sekalian bikin lalapan direbus gini aja guys. Dan lanjut ini aku sedikit deg-degan mau buka hasil pepes ayam utuh aku guys. Apakah sesuai ekspektasi? Dagingnya cukup putih ya, mungkin bagusnya tadi pakai sedikit kunyit, tapi dari aromanya ini udah enak banget sih guys. Ada aroma daun pisang, kemangi, persambalan, bawang merah, bawang putih, udah pas lah untuk di kebun sini, udah cukup enak. Sekarang waktunya menyantap. Aku paling gak sabar makan si kembang katesnya sih guys, karena emang serius dari rumah tadi kepikirannya pengen makan kembang kates terus. Ini aku lagi makan duluan sama mamaku, dan yang di belakang tuh nggak tahu kenapa masih sibuk aja, padahal ini udah bikin ngiler banget. Efek kebanyakan ngopi duluan kayaknya, jadi udah kekenyangan. Kita lanjut makan dulu guys, bye bye. Apa aja yang aku masak di kampung keluarga yang ada di Malaysia. Nah ini ada satu orang tua kita yang lagi main ke rumah kakaknya mama aku, dan ternyata masih aktif nyiri guys. Jujur ini setelah nenekku nggak ada beberapa puluh tahun yang lalu, aku udah nggak pernah lihat orang nyiri langsung lagi, dan ini baru ngeliat kayak nostalgia guys. Dulu nenekku juga seorang penyiri aktif dan giginya tuh bagus banget sampai dipanggil Tuhan, dan ternyata itu emang ngaruh loh guys. Nah yang masih ingat pas perjalanan kesini tadi kita sempat mampir ke pasar tradisional, dan aku menemukan ada si ulat sagu ini. Langsung aja aku beli beberapa juga guys, dan ini aku mau masak. Katanya sih bisa dimakan langsung juga, tapi sejauh ini aku belum berani guys. Sebenarnya ini udah 1 harian setelah kita dari pasar tadi, tapi lihat gerak mereka ini masih sehat banget. Kata yang jual sih ini emang bisa bertahan sampai beberapa hari, yang penting dia tetap nyatu sama serat-serat bekas habitatnya itu. Jadi kepikiran bisa nih bungkus ke Indo, karena di kampung aku sendiri ini nggak ada guys. Jujur sebenarnya aku ini penakut ulat, tapi heran juga kenapa yang ini aku nggak takut sama sekali ya. Nah di sini aku nggak sendirian, dibantuin sama makku, dan ada orang tua kita juga yang datang dari kampung sebelah, dan ternyata ini bawa beberapa perbahanan yang ditangguk sendiri guys, berbagai jenis udang-udang dan juga ikan-ikan kecil, dan ternyata bawa beberapa sayur liar juga yang baru pertama kali aku lihat. Jujur ini aku senang banget karena udah mulai bosan juga makan perdaging-dagingan atau yang makanannya wow-wow gitu loh. Nah ini dia ulat sagunya tadi, cuman aku rebus aja kasih cabe, tapi emang dia tuh punya lemak dan protein yang banyak banget dalam perutnya gitu loh guys, jadi kuahnya jadi kayak kekuningan gitu. Ini aku udah lama banget nggak makan, jadi udah hampir lupa rasanya gimana. Langsung aja kita icip guys.
Dari ekspresinya sih udah nyendok beberapa kali, kayaknya doyan ya. Serius ini emang enak loh guys. Ketika aku langsung mikir udah jalan sejauh ini dari kampung aku di Indo, aku udah bayanginnya justru di sini nanti aku bakal ketemu hal-hal yang asing. Justru ternyata kebalikannya guys. Banyak banget momen-momen yang kayak bikin nostalgia gitu loh. Nah lanjut ke salah satu masakan khas yang udah aku tunggu-tunggu dari tadi, bercampur dengan beberapa sayur liar seperti daun yang hijau ini baru pertama kali aku lihat guys. Katanya ini namanya burung, salah satu pohon yang tumbuh liar di hutan. Aku udah tanya mamaku di tempat kita ada nggak yang ini mak, karena aromanya khas dan enak gitu loh. Dari proses ini aku perhatiin kayaknya ini emang harus dimasak sampai daunnya bener-bener lembut gitu. Nah kalau yang putih agak kekuningan panjang-panjang itu emang banyak di kampung kita, tapi aku belum tahu caranya masak seenak ini guys. Ternyata bisa dibuat kayak gini. Pas lagi asik memasak sempat mau kabur dari pondok karena cuaca hari ini tiba-tiba ekstrim banget guys. Kayak hampir menerbangkan atap pondok kita gitu. Padahal ini awalnya cuacanya terang benderang, sampai ini aku sempat pergi cari pakis dekat kebun. Ini emang udah salah satu rutinitas kita setiap kali memasak dan stok sayur lagi habis di pondok atau di rumah. Ini bahkan mataharinya terik banget guys. Yang biasanya aku kalau kemana-mana nggak terlalu suka pakai penutup kepala, kali ini rasanya emang nggak bisa kalau nggak pakai topi. Nah kan padahal ini niatnya tadi cuman mau ngambil pakis, tiba-tiba aku ngiler lihat si daun satu ini lagi guys. Ya udah sekalian aja ini aku ambil, nggak ada salahnya dipetik buat stok sayur kita di rumah. Di tempat kalian ada si tumbuhan satu ini juga nggak guys? Dan ada yang tau makan nggak kayak kita? Ini biasanya kita rebus aja, dibikin sayur bening atau sayur kuah gitu, udah enak banget. Dicampur sama daging juga menurutku enak. Tapi kalau masak ini kalau bisa makannya langsung habis, karena kalau udah didiamin lama warnanya bakal jadi merah gitu guys, kurang menarik meskipun rasanya tetap sama-sama enak. Nah lanjut di sini aku cari teman pakisnya lagi, karena kalau dimasak sendirian menurutku kurang enak. Di sini ada kecombrang dan aku nemu ada terang pipit juga tadi. Ini balik ke pondok cukup kaget lihat cuacanya tiba-tiba berubah dari yang cerah langsung mendung banget dan anginnya kencang banget guys. Tapi ini aku lanjut masak aja. Aku pikirnya paling angin numpang lewat, kadang-kadang masuk kayak gitu guys, tiba-tiba angin kencang terus setelah itu reda lagi. Nah seperti yang terlihat ini aku ada udang dan ikan lele juga. Ini udangnya aku mau kukus buat sesuatu dan lelenya mau aku goreng aja guys. Tapi yang agak menyeramkan ini cuacanya makin buruk, tiba-tiba hujan dan anginnya makin kencang. Karena pondok kita nggak berdinding gitu kan, hujannya sampai tempias masuk. Sebenarnya aku suka hujan, bikin cuaca Kalimantan yang super panas ini jadi sedikit adem. Cuman aku paling takut sama si anginnya ini guys, apalagi kalau di kebun gini. Karena di daerah aku sendiri udah banyak banget kasus orang meninggal karena ketimpa pohon akibat angin kenceng guys. Makanya salah satu aturan kita buat pondok itu harus ditebang dulu kayu-kayu besar di sekitarnya. Kita nggak tahu kapan-kapan ada cuaca buruk dan reba pas asik tidur atau nginap di ladang. Syukurnya ternyata ini angin hujannya nggak lama ya guys, jadi aku bisa masak dengan lebih tenang lagi. Oh ya ngomong-ngomong soal cuaca buruk hari ini, aku jadi ingat salah satu pengalaman aku waktu kecil. Kalian percaya nggak guys kalau hujan batu atau hujan es bisa terjadi di daerah tropis kayak kita? Aku nggak tahu itu namanya fenomena apa kalau dijelaskan secara ilmiah, tapi yang jelas aku pernah lihat langsung waktu aku masih kecil di kampung aku guys. Dan orang tua dulu percaya itu bisa terjadi kalau kita meremehkan atau menyiksa binatang atau menertawakan binatang guys. Meskipun dulu kita merupakan salah satu suku pemburu buat bertahan hidup, tapi tetap ada aturannya guys. Kita nggak boleh memperlakukan hewan dengan kejam dan kalau mau dimakan harus disembeli dengan baik. Pokoknya orang di kampungku dulu pantang banget mengolok atau menertawakan hewan sekonyol apapun tingkah lakunya, karena itu dipercaya bisa membawa kutukan kayak hujan angin badai atau hujan es batu gitu, dan sampai bisa membuat rumah orang menjadi batu. Nggak tahu itu bener apa enggak, karena hujan es yang aku ketemu waktu kecil itu langsung mencair jadi air, jadi nggak numpuk jadi batu. Dan fenomena yang sama nggak pernah aku ketemu lagi sampai sekarang. Ini masaknya belum selesai, kita lanjut lagi nanti guys. Gak harus berkuah, ternyata nyantap yang pedes-pedes gini pas musim dingin hujan cocok juga loh guys. Nah buat yang nonton part sebelumnya nih, tadi aku habis pulang dari kebun ya, terus disambut sama hujan angin badai yang hampir bikin aku kabur dari pondok. Karena anginnya kali ini tadi ganas banget guys, sampai hampir semua pondok aku basah kena tempias. Tapi syukurnya aku tetap bertahan karena mikir masaknya udah tanggung guys, pas lagi nungguin lele goreng matang di kuali. Dan syukurnya pas aku mulai numis pakis yang tadi aku petik di kebun, hujannya reda. Nah seperti yang terlihat ini aku lagi bikin sambal picit udang atau apakah namanya itu. Ini salah satu menu yang baru aku mau cobain juga guys, gara-gara beberapa hari ini aku ngiler terus lihat orang masak dan aku langsung cari resepnya. Ternyata buatnya simpel, cocok banget sama menu cemplang-cemplung aku di kebun guys. Buat kalian yang mungkin mau coba juga, ini tadi udangnya aku kukus, terus itu airnya kuah dari udangnya sendiri guys. Sebenarnya pas dikukus ini aku buatnya kering aja, tapi memang ada air dalam dagingnya yang keluar gitu guys. Dan menurut aku dikukus gini jauh lebih manis daripada direbus. Dan untuk bumbunya aku cuman pakai cabai
cabe, bawang merah yang banyak, ada irisan tomat, dan terasi bakar ini aku kasih 2. Terakhir ini tinggal kita perasin jeruk guys, baru diaduk-aduk lagi. Oh ya, jangan lupa garam penyedap sesuai selera. Dan ini untuk sambal lele bakar, lele goreng kita tadi, aku bikin sambal tomat juga. Pokoknya wajib ada yang dicocol-cocol gitu guys. Meskipun kali ini kita skip sayur halapan dulu ya. Ini dia hidangannya udah jadi. Mau masak sesimpel apapun, kalau makannya rame-rame di kebun gini pasti selalu terasa nikmat guys. Apalagi cuacanya hari ini adem banget. Meskipun lebih cocoknya lagi yang kuah-kuah hangat gitu ya guys. Siapa suruh cuacanya hari ini ngaget banget, yang tadinya ngetrik panas gitu, gak kebayang bakal hujan dan tiba-tiba sedingin ini. Oh ya, ini dia sambal udangnya. Ternyata emang seenak itu, aku sampai nambah berapa kali ya. Tapi kayaknya emang udang diapain aja enak ya guys. Oh ya, soal hujan batu atau hujan es yang aku cerita di part sebelumnya, ternyata ada juga di kampung mereka ngalamin hal yang sama ya guys. Meskipun orang dulu mengkaitkan itu dengan kutukan karena kita mempermainkan binatang, aku lihat ternyata secara ilmiah itu disebut awan Columbus guys. Makanya selalu disertai dengan angin, badai, hujan deras gitu kan. Ini aku lanjut makan dulu, bye bye. Kalau udah megang baskom besar di persawahan gini, ada yang bisa nebak gak kira-kira aku mau ngapain? Biasanya aku nyari si makhluk satu ini jauh banget ke kampung teman aku, dan kaget banget ternyata di persawahan dekat kampung aku juga ada guys. Dan yang aku suka lagi di sini airnya jernih, ngalir sampai kita bisa ngelihat penampakan kerang-kerang atau ada keong dan siput lainnya juga di dalam. Cuman di sini kerangnya nggak sebanyak itu ya guys, nggak sebesar atau sejumbo yang ada di tempat temanku juga. Tapi ini aja aku udah seneng banget bisa nemu, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke tempat temanku kalau pengen makan. Nah, seperti biasa ya guys, kalau udah berburu di alam gini rugi banget kalau cuma bawa satu macam pulang. Jadi apapun yang kita temukan di perjalanan ini kita ambil aja, yang penting bisa dimakan. Nah, lanjut lagi nih, aku mau nyuci-nyuci si kerangnya tadi. Ini jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi separuhnya mau kita masak simple aja di kebun guys, dengan cara dibakar. Nah, dulu kan setiap kali aku masak kerang satu ini banyak banget yang cerita kalau mereka makannya sampai mual muntah, sakit kepala gitu. Lebih tepatnya mungkin kayak keracunan gitu kali ya. Aku kayak nggak percaya, masa iya sih. Dan pas aku makan di pondok hari ini guys, atau mungkin ini cara masakku juga yang salah, terlalu simple atau bagaimana, karena biasanya aku makan ini aman-aman aja. Dan ini pertama kalinya aku coba ngebakar juga. Pulang dari ladang guys, aku nih sampai mual muntah, sakit perut. Jadi aku kayak trauma, dalam waktu dekat gak mau makan si kerang satu ini lagi deh. Bye bye. Emang hewan reptil berkulit hitam satu ini gak ada lawan enaknya kalau udah dimasak kayak gini guys. Kira-kira dari bentukannya tadi ada yang bisa tebak gak ini aku mau masak daging apa? Yang jelas hewan satu ini cuma bisa didapatkan oleh mereka yang ahli berburu. Dan ini salah satu langkah awal pertama untuk mengolahnya. Kita butuh air panas yang cukup mendidih, karena ternyata kayu bakar dekat atang juga udah habis. Kalian aja ini aku ambil dari stok penyimpanan bapakku guys. Ambil secukupnya buat nanti kita masak seharian di kebun guys. Karena tadi kita juga ada metik-metik sayur ya. Sekalian mau aku masak juga buat nanti siang guys. Nah, buat yang mungkin belum tahu hari ini kita mau masak daging apa, ini dia. Kulitnya bener-bener hitam dan dagingnya merah, mirip biawak, tapi katanya ini bukan biawak guys, meskipun kayaknya masih berkeluarga ya. Dan ini dia air mendidihnya tadi kita butuh buat siram kulitnya kayak gini guys, karena kulitnya nanti mau sekalian kita masak, jadi sisi keluarnya harus kita kerik-kerik atau keluarkan dulu guys. Ternyata dengan air panas saja banyak yang susah keluar, jadi aku bakar lagi sedikit biar dagingnya tambah wangi juga dengan aroma bakarnya. Dan kalau udah bersih tinggal kita potong-potong guys. Nah, bedanya si hewan satu ini dengan biawak, katanya jenis yang ini suka tinggal di daratan dan manjat-manjat pohon guys, sementara biawak itu sukanya di tempat yang lembab gitu ya, apalagi rawa-rawa. Dan banyak yang bilang juga kalau rasa daging yang ini jauh lebih enak. Yang pastinya buat yang boleh-boleh makan aja ya guys. Kemarin banyak juga yang komen, "Kak, yang ini halal apa enggak?" Aku kurang tahu juga ya guys perkara halal atau enggaknya. Sepertinya sih, atau sebaiknya enggak usah dicoba-cobalah, nanti ketagihan. Maksudnya nanti melanggar, karena kemungkinan ini haram buat teman-teman aku yang muslim. Nah, ini dia udah selesai aku potong. Lanjut ini aku mau siapin perbumbuannya lagi. Tadi aku udah bawa dari rumah. Niatnya tadi mau pakai cabai yang banyak, tapi ternyata rawit kita tinggal sedikit guys. Jadi aku tambahin per cabai-cabean jenis lainnya lagi. Oh ya, buat yang mungkin belum tahu, si cabai besar hijau panjang ini juga cukup pedes loh guys. Kalau biasanya masak yang berbumbu-bumbu di kebun gini aku ngalusinnya pakai tumbukan atau parutan. Sekarang aku udah punya alat yang bisa mempermudah guys, jadi nggak terlalu capek. Jadi ini semua tinggal aku potong-potongin aja. Oh ya guys, itu seperti yang terlihat di belakang, air mancur kita ngalirnya tinggal setetes demi setetes, karena emang sekarang udah beberapa hari nggak turun hujan. Biasanya volume air kecil kayak gini pasti banyak dimanfaatkan orang-orang kampung buat berburu ikan guys. Hari ini aja tadi pas berangkat ke kebun aku berpapasan dengan beberapa rombongan yang pergi mencari ikan atau siput gitu. Meskipun ini di kebunnya agak susah air, tapi aku masih berharap semoga beberapa hari ke depan masih kemarau guys, karena aku pengen ikut cari ikan juga. Karena selama beberapa
hari ke belakang nih tadi sibuk banget, jadi belum sempat ikut orang mencari ikan di sungai. Nah ini dia yang gue bilang, ketemu alat yang permudakan, gak harus numbuk atau marut lagi kalau ngalusin bumbu di kebun guys. Ini dia perbumbuannya udah selesai, lanjut ini aku mau masak. Emang untuk rica-rica aku lebih suka bumbunya itu agak kasar guys, menurut aku bisa lebih wangi aja gitu. Dan meskipun ada blender di rumah, menurut aku tetap gak ada yang bisa ngalahin enaknya aroma bumbu yang ditumbuk atau diparut gitu. Ini salah satu rasa enaknya, bumbunya harus kita oseng-oseng dulu sampai bener-bener wangi, baru nanti kita masukin dagingnya, lanjut part 2 lagi.